Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti judulnya pada video kali ini aku akan bikin review mengenai Samsung S22 ya. 1 bulan yang lalu aku sudah bikin video unboxingnya ya. Aku sudah gunakan Samsung ini kurang lebih sebulan lebih ya aku pakai, dan di sini aku mereviewnya berdasarkan pemakaian aku aja, jadi nggak begitu detail, tapi ada beberapa hal kekurangan dan juga kelebihan menggunakan Samsung S22 di aku. Langsung aja kita ke reviewnya. Dari segi harganya, sebulan yang lalu aku beli harganya masih 11,7 juta, tapi kalau sekarang sudah turun menjadi 11,3 juta ya. Lumayan udah turun 400 ribuan. Yang aku beli ini yang varian memori internalnya itu 256 GB, itu udah banyak banget. Ada yang varian 126 GB untuk Samsung S22 ini, dan ada berbagai macam pilihan warna. Yang aku pilih ini yang pink gold, ada yang hijau, putih, dan juga ada yang hitam. Untuk size-nya dia ini 6,1 inci. Pertama kali aku buka ya, waktu unboxing kemarin tuh aku kaget karena dia kecil banget, kayak HP mainan ya. Karena biasanya aku udah sering pakai HP aku yang sebelumnya 6,7 inci, sekarang aku pakai HP kecil kayak HP mainan kalau pertama-tama dulu. Tapi setelah aku pakai beberapa hari, nggak kerasa perbedaannya. Aku memakainya malah lebih enteng gitu, dengan bodinya yang kecil, bisa masuk ke dalam kantong celana, bisa masuk ke dalam tas-tas aku yang kecil ya. Kemudian aku bisa menggunakan HP ini dengan menggunakan satu tangan, jadi aku bisa ngechat, WA, ataupun kirim SMS, ataupun scroll sosmed, TikTok itu bisa dengan menggunakan satu tangan. Artinya kalau misalnya aku udah capek nih, aku scroll pakai tangan kanan capek, aku bisa ganti pakai tangan kiri, dan tanpa takut jatuh juga tentunya, karena bener-bener kayak tergenggam dengan sempurna di tangan aku ya. Ukurannya yang kecil tapi layarnya juga tetap terasa sama gitu, seperti memakai HP yang sebelumnya yang agak besar. Mungkin karena bezelnya yang tipis ya, lumayan agak tipis, jadi hampir seluruh bagian permukaan layarnya itu adalah layar gitu karena bezelnya tipis. Dia ini menggunakan Gorilla Glass Victor ya, jadi udah lumayan kuat untuk terkena benturan. Sayangnya kemarin aku sudah pakaikan dia itu tempered glass, cuman tempered glassnya itu padahal aku beli yang agak mehong, agak mahal, tapi waktu dia terjatuh kena hentakan sedikit aja, padahal nggak keras-keras amat, tempered glassnya langsung pecah gitu ya. Kira-kira ada nggak sih tempered glass yang tahan, yang nggak bisa pecah? Kalau sebelumnya itu aku pakainya hydrogel, jadi nggak pernah pecah dan jarang ganti. Kemudian waktu dikasih tempered glass, jadi sidik jari aku jadi susah banget kebaca gara-gara aku pakein tempered glass. Untuk pemakaian scroll dan yang lainnya nggak ada masalah gitu ya, bagus, layarnya bagus banget. Tapi waktu pakai sidik jari itu agak susah dibuka. Beda dengan nggak pakai tempered glass, itu lebih sekali tempel itu langsung terbaca sidik jarinya. Tapi kalau pakai tempered glass itu harus beberapa kali, kadang nggak kebaca gitu. Untuk desain HP-nya aku sangat suka, nggak ada masalah. Dari mulai warna pink goldnya yang aku suka sampai bentuknya yang sangat kotak ya, mirip-mirip iPhone gitu. Jadi, dan bagian layarnya juga flat. Cantik banget sih menurut aku. Ketika kita lihat bagian layarnya itu kelihatan banget flat dan lebih menonjolkan warna layarnya, nggak cekung, nggak apa, cuman kotak aja sih. Kemudian untuk cover belakangnya ini sudah aluminium apa namanya gitu ya. Untuk cover belakangnya ini kalau nggak kita gunakan terlalu banyak dia akan dingin gitu, mungkin karena dia aluminium. Tapi kalau kita gunakan panas apa enggak? Ya panas sih, tergantung pemakaian. Kalau kita pakai main game lumayan lama, dia akan berasa panas. Kemudian dia punya speaker yang stereo di atas dan di bawah, cuman di bagian kirinya nggak ada apa-apa sih. Bagian bawahnya ada slot SIM card. SIM cardnya itu punya 2 slot, tapi sayangnya dia tidak punya slot untuk micro SD tambahan. Itu sayang banget sih, sayang banget menurut aku, karena takutnya nanti walaupun memori internal udah 200 GB, mungkin 2-3 tahun ke depan siapa tahu HP ini sudah penuh. Nah aku nggak tahu lagi, nggak bisa dilebarkan lagi gitu SIM cardnya, maksudnya memori internalnya nggak bisa dilebarkan lagi. Sayang banget sih menurut aku. Kemudian dia ini menggunakan chipset Snapdragon 8, sistem operasinya Android 12. Mohon maaf aku nggak begitu mengerti masalah
chipset dan juga sistem operasi. Tapi yang jelas untuk pemakaiannya, karena dia baru jadi nggak ada masalah lag atau segala macamnya, itu nggak ada masalah. Namanya juga HP baru ya, baru sebulan pemakaian. Kalau sudah lama pemakaian setahun 2 tahun, mungkin kita baru menemukan masalah di HP ini ya. Mungkin ya, HP sebagus apapun kalau sudah lama pemakaian akan muncul permasalahan, terutama pada bagian software-softwarenya. Baterainya, nah ini baterainya yang menjadi agak pertimbangan aku mau beli apa enggak dia, karena baterainya itu kecil, cuman 3700 ya, 3700 mAh aja ya. Tapi tenang aja, dari pagi aku berangkat kerja, kemudian jam 12 pulang, itu masih bisa dipakai sampai aku tidur lagi, itu masih ada baterainya sekitar 30-40%. Pemakaian aku gimana? Jadi pemakaian aku itu ya buka YouTube, TikTok, mungkin Instagram, WhatsApp, kemudian aku juga sering baca komik atau novel, kemudian sesekali aku main game. Lagi pula dia punya kecepatan mengisi baterai yang lumayan, yaitu 25 watt, dan itu cepet banget sih menurut aku ngisinya. Kecerahannya di saat panas terik atau mungkin di siang hari, aku melihat layarnya itu masih kelihatan sih. Kemarin aku pakai untuk merekam di siang hari, merekam kegiatan outdoor, masih kelihatan sangat jelas. Udah nggak diragukan lagi untuk Samsungnya, untuk bagian layarnya udah top banget menurut aku. Kemudian kepanasan, nah jadi ada hangat ada dingin seperti yang aku jelaskan di awal. Kalau kita pakai seperti biasa pemakaian membuka sosmed, YouTube atau TikTok, itu dia hangat aja, tapi kalau nggak kita pakai dia akan berasa dingin belakangnya gitu, dan dia akan panas. Nah ini aku nggak suka, dia itu bisa panas saat aku gunakan main game. Aku main game apa sih? Jadi aku main game itu cuman main game Mobile Legends aja. Di HP ini aku install sesekali ya, sehari berapa kali gitu kalau lagi lenggang. Kalau aku nggak pakai casing, nggak bisa banget aku pakai main game, karena dia pasti bakalan panas, terutama di daerah sekitar kameranya. Karena jari-jari atau tangan aku itu nggak bakalan tahan gitu megang HP-nya, karena dia panas banget. Kalau udah aku pakai 2-3 kali main game, harus dipakai casing. Kalau udah pakai casing itu nggak jadi masalah. Untuk performanya di main game ya, aku nggak pakai game lain selain Mobile Legends. Untuk di Mobile Legends sendiri itu tentu aja lancar, selancar-lancarnya, nggak ada patah-patah dan sebagainya, karena game Mobile Legends kan nggak terlalu berat juga ya, lebih asik aja sih ngelihat layarnya saat bermain game. Untuk performanya oke juga, nggak ada masalah. Untuk orang-orang yang suka main game, aku nggak rekomen karena dia bakalan panas banget kalau kita pakai terus-menerus main game ya. Kemudian aku akan bahas mengenai speaker yang stereonya. Dia punya 2 speaker atas dan bawah, tentunya lebih baik daripada 1 speaker. Saat memutar musik itu suaranya, kalau dibilang kenceng banget enggak sih, lumayan lah ya, sebagaimana HP pada umumnya lumayan kencang. Dan karena dia punya 2 speaker ini, jadi keluaran suaranya itu merata dan bagus, nggak ada pecah. Menurut aku nggak ada pecah yang bermasalah. By the way, dia nggak punya headphone jack. Nah ini juga jadi masalah. Jadi aku udah punya earphone, jadi nggak ada masalah kalau pengen dengarkan musik pakai earphone yang wireless atau yang bluetooth itu. Cuman yang jadi masalah itu adalah mikrofon clip on aku ataupun mikrofon wireless aku yang masih menyolokkan, harus colok ke headphone jack. Kalau aku pengen bikin video konten lewat HP ini itu nggak bisa pakai mikrofon luar, karena mikrofon yang aku punya itu harus dicolok gitu. Kemudian selain audio, yang paling aku tangkap itu adalah getaran. Jadi getarannya itu halus dan soft banget gitu. Getarannya kayak zet, halus gitu ya. Kalau kita taruh di meja dia bergetar, itu getarannya halus dan soft. Bagus sih menurut aku, itu bagus banget. Nah fitur yang ditunggu-tunggu yaitu mungkin kamera. Tapi karena Samsung itu bilang kameranya bagus, jadi aku nggak banyak komentari. Aku juga nggak suka foto-foto dan selfie. Untuk kameranya itu kamera selfie-nya, menurut aku kamera selfie-nya itu kalau nggak dipakaikan filter
benar-benar kayak terlalu jujur gitu ya. Maklum ya kalau perempuan kalau selfie melihat hasil selfie-nya terlalu jujur, dimana wajah kita itu segala kekurangannya tampak gitu ya, dari hasil fotonya itu nggak suka. Makanya harus diaktifkan filter karena saking bagusnya kameranya itu ya. Untuk kamera belakangnya sudah tidak diragukan lagi, kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana hasil kamera belakangnya, dimana aku bikin video juga, videonya sangat mulus banget waktu aku jalan gitu, warnanya cerah, udah nggak ada yang bisa aku komentari, udah bagus banget untuk kameranya depan belakang. Oke. Yang terakhir aku pengen nanya sama kalian, jadi kira-kira ya Samsung S22 ini bisa nggak sih dipakaikan S Pen yang ada di tab Samsung, atau mungkin di S22 Ultra atau mungkin Samsung Galaxy Note yang sebelumnya. Kira-kira S Pen yang itu bisa nggak sih dipakaikan di S22? Kenapa? Karena aku pengen banget pakai S Pen, kayak keren gitu ngelihat orang menulis di HP pakai pen gitu. Apalagi aku sering banget bikin catatan atau note di HP. Dan juga kenapa aku butuh itu, karena S Pen itu kan kadang bisa dikendalikan dari jauh gitu ya scrollnya. Kalau lagi baca komik atau novel capek juga nyekrol pakai jari, pakai jempol. Kayaknya bagus gitu ya, HP-nya kita letakkan di jauh aja, kita scroll sambil rebahan, kita scroll pakai pen dari jauh, itu kayaknya lebih enak gitu ya, nggak bikin jari kita capek kelamaan megang layar HP atau HP-nya. Tolong yang tahu jawab di kolom komentar ya. Baiklah, itu tadi adalah review singkat dari aku mengenai Samsung S22. Untuk kelebihannya itu banyak banget ya, mulai dari layarnya, bentuk HP-nya yang kecil, di aku itu kelebihannya. Kemudian apalagi kameranya, terus apalagi ya, macem-macem sih. Kekurangannya aku sebutkan aja ya, mulai dari baterainya aku nggak suka karena dia terlalu kecil, terus dia mudah panas kalau main game, jadi nggak cocok buat orang yang suka main game. Sensitivitasnya kalau ditambahin tempered glass itu agak sedikit mengurang gitu. Aku pikir itu aja sih review singkat dari aku. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena aku bukan ahli di bidang mereview masalah gadget seperti ini, tapi aku mereview berdasarkan pengalaman aku ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like bila kalian suka video ini, dan di subscribe dulu YouTube channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.